apakah bulan Tisri zaman Musa sama dengan bulan Tisri pada kalender Yahudi modern? Karena 10 Tisri yang kita percayai beda dengan yang dipercayai oleh Yahudi modern. Boleh dijawab, Sir? Kalau nama-nama bulan itu yang beda. Kalau kalender religius itu, kalender rohani orang Israel itu bulan pertama itu adalah bulan Nisan. Tapi kalau kalender sekuler orang Yahudi itu bulan Tisri, itu bulan yang pertama. Jadi memang berbeda. Tetapi kita terima saja data Alkitab. Jadi kita merayakan Sabat bukan pada tanggal-tanggal tertentu. Itu Sabat Yahudi yang dicatat di Imamat 23. Jadi Sabat hari ke-7 tidak diatur oleh bulan. Tapi Sabat hari ke-7 itu diatur berdasarkan siklus mingguan. Mudah-mudahan itu aja yang saya bisa berikan. Jadi tanggal boleh berbeda, tetapi siklus mingguan tetap jalan. Jangan lihat, kita bukan orang Yahudi. Itu Alkitab kita itu adalah Alkitab orang Yahudi. Tidak ada perjanjian baru, kita ada perjanjian baru. Jadi, tapi tanggal 10 bulan Tisri itu, ya itu tetap tanggal 10 bulan Tisri di kalender lunar. Tapi bagaimana menentukan tanggal 10 bulan Tisri itu, orang Karaite berbeda dengan Rabbinic Judaism dalam menghitungnya. Orang Karaite berdasarkan observasi. Orang Rabbinic Judaism berdasarkan kalkulasi. Nah, kita ini tidak pusing dengan itu. Yang kita pusingkan yaitulah kalau merayakan Sabat itu pada hari ke-7. Bukan pada tanggal tertentu. Kalau hari ke-7 itu jatuh pada tanggal yang bersamaan dengan orang Yahudi merayakan akan hari raya mereka itu, maka hari Sabat yang jatuh pada hari Raya Roti Tak Beragi contohnya, itu akan menjadi Sabat hari besar atau Sabat Hagadol. Ya. Itu berarti ada pada hari raya dan Sabat hari ke-7. Tapi kalau tidak, ya tidak. Jadi pada waktu Yesus itu hari Sabat itu adalah hari yang besar karena berhimpitan dengan hari raya Yahudi. Mudah-mudahan itu yang saya bisa berikan dan boleh diterima. Silakan. Baik, terima kasih, Sir. Saya pikir ada tadi dari Edwin Raintama sama, karena apakah bulan Abib zaman Musa sama dengan Abib zaman Yahudi modern? Saya pikir ini sudah terjawab ya dengan pertanyaan dari atas tadi. Namun saya masuk ke pertanyaan yang berikut adalah dari Bapak Espanjaitan. Bagaimana kita menghadapi penganut lunar yang sangat mengotot kalau mereka benar? Silakan, Sir. Jawaban kita pendek aja. Kita hanya bisa sharing saja dan mendoakan. Karena yang meyakinkan itu adalah tugas dari Roh Kudus. Jangan mereka keras tengkuk seperti orang Israel. Nah itu. Bertanyalah jalan-jalan dahulu kala. Jadi untuk apa kita mau korbankan kebenaran yang dulu kita sudah terima? Saya tidak dilahirkan Advent. Saya tidak dilahirkan Advent. Saya ini menjadi Advent oleh karena belajar Alkitab. Ya. Jadi saya tahu artinya apa itu menerima kebenaran. Jadi jangan kita buang itu. Yang kita sudah terima dan kita tahu benar itu. Jangan terima. Untuk apa kita mau terima ajaran? Kalau dari dulu kita terima itu Sabat lunar, ya. Tapi dari dulu kita tahu itu Sabat lunar tidak benar. Jadi kita hanya berdoa. Saya juga malam ini mendoakan. Saya juga mendoakan. Kita mendoakan saja. Mudah-mudahan mereka bisa ya menerima akan kebenaran Alkitab. Saya sudah paparkan itu kebenaran Alkitab loh. Apa yang mereka ajarkan tidak kompatibel dengan kebenaran Alkitab. Untuk apa bertahan? Ya, itu aja. Apa yang mau dicari? Ya, cuman itu aja.
kami atau kita sekalian tidak membenci saudara-saudara kita yang menerima Sabat lunar. Cuma kita concern dan kita minta kalau boleh mereka itu kembali. Kenapa? Satu, mereka menghalangi pekerjaan pekabaran 3 malaikat dengan pengajaran mereka itu. Gantinya meyakinkan orang bahwa Sabat Alkitab itu Sabat hari ke-7, itu Sabat Tuhan. Mereka ini menjadi penghalang karena kita mengatakan bahwa Sabat hari pertama itu bukan Sabat Tuhan. Jadi mereka pikir apa yang saya sedang ajarkan itu firman Tuhan atau ajaran yang bukan Tuhan punya ajaran. Nah itu. Tapi saya tidak bisa memaksakan. Saya malam ini hanya mendoakan saudara-saudara saya. Kalau boleh jangan bertahan di situ. Apalagi yang mau dicari. Sabat lunar tidak akan menyelamatkan Anda. Itu. Baik, pada Tuhan Yesus dan ikut. Ya, silakan. Oke, Sir. Terima kasih, Sir. Kita masuk dulu ke pertanyaan yang berikut ini. Tentu nanti karena masih ada waktu kita, mungkin ada tambahan pertanyaan-pertanyaan akan masuk. Dikatakan begini, bagaimana membuktikan Yesus memelihara Sabtu, Sabat pada Perjanjian Baru? Ini dari FR, ya. Silakan, Sir. Bagaimana membuktikan? Ya, bahwa hari Sabat itu hari Sabtu. Hari Sabat itu Alkitab katakan hari ke-7. Hari Sabtu itu adalah hari ke-7. Dan hari ke-7 itu adalah Yom Sabat. Orang Yahudi adalah saksi bahwa hari Sabtu itu adalah hari ke-7. Sebab sampai sekarang mereka menguduskan Sabat mereka pada hari Sabtu. Itu. Jadi mereka itu saksi hidup bahwa Sabat itu adalah hari Sabtu. Kalau orang Yahudi tidak mengerti Sabat itu, dia tidak akan menguduskannya pada hari Sabtu. Tapi mereka tahu bahwa Sabat itu adalah hari ke-7, bukan hari ke-8. Jadi mereka beribadah pada hari yang ke-7. Berikut. Saudara-saudara kita yang beragama non-Advent, yang merayakan akan hari Minggu, hari pertama sebagai hari ibadah. Kenapa mereka yakin harus beribadah hari pertama? Karena menurut mereka Yesus bangkit pada hari Minggu, pada hari pertama. Kalau mereka yakin Yesus bangkit pada hari Minggu dan mereka merayakannya sebagai hari kebangkitan, berarti hari sebelum hari Minggu itu adalah hari Sabat. Karena Yesus ada dikubur pada hari Sabat. Hari Minggu dia bangkit. Hari Minggu itu adalah hari sesudah hari Sabat. Jadi itulah sebabnya kita yakin bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Dan data-data Alkitab menyebutkannya. Bahwa Yesus disalibkan dan mati pada hari persiapan. Orang Yahudi tahu hari persiapan itu adalah hari Jumat. Karena besoknya itu Sabat. Jadi sesudah hari Jumat itu ada Sabat. Nah kenapa disebut hari Sabtu? Karena namanya itu dari bahasa Arab. Sabtu itu artinya yang ke-7. Jadi Sabta. Sabtu. Kalau dalam bahasa Yunani juga sama. Jadi kita tidak ragu bahwa hari Sabat itu jatuh pada hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu hari ke-7. Sabat itu hari ke-7. Saya pikir demikian. Baik, Sir. Terima kasih. Saya pikir kita sudah bisa menelaah ya. Karena kita juga sudah lama ini belajar tentang hari-hari. Ada banyak bukti, baik kamus-kamus juga ya, dengan berbagai bahasa. Tentu sudah lebih banyak yang memberikan dukungan mengenai Sabtu, Sabat, hari ke-7. Sekarang yang kelima, di sini pertanyaan ada masuk. Bagaimana membuktikan kalimat serlinturan pada seminar yang lalu bahwa Sabat bulan tidak berdasarkan kebenaran Alkitab. Sabat bulan tidak diakui oleh gereja Masehiatan hari ke-7. Sabat bulan adalah salah satu doktrin palsu dan menyesatkan. Silakan, Sir. Satu. Ya. Sabat bulan tidak berdasarkan kebenaran Alkitab. Ya. Oke. Ya, saya baru jelaskan tadi juga itu. Alkitab mengatakan bahwa hari Sabat itu hari ke-7. Mereka bilang itu hari ke-8. Karena bulan diciptakan satu hari sebelum hari penciptaan. Ini bukan ajaran Alkitab.
Tidak ada ayat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu yang menunjukkan bulan itu diciptakan 1 hari sebelum hari Sabat. Oh ya, mereka bilang, oh bulan itu kan nanti diasah pada hari keempat, asah. Jadi pastilah dia itu baranya 1 hari sebelum hari penciptaan. Karena bara harus lebih dulu baru asah. Waktu lalu saya sudah tunjukkan bahwa penciptaan manusia itu manusia diciptakan, created, bara. Tapi asah lebih dulu baru bara. Baca itu Kejadian 1 ayat 26. Jadi tidak selalu bara lebih dulu baru asah. Dan ayat-ayat yang lain. Oke. Jadi itu tidak berdasarkan kebenaran Alkitab. Dan itu kebenaran-kebenaran yang lain yang saya kemukakan. Alkitab mengatakan 1 hari itu 24 jam. Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Oke ya. Nah, 1 hari itu 24 jam penuh. Tapi mereka mengajarkan hari itu cuma 12 jam. Cuma mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Itu bukan pengajaran Alkitab. Jadi tidak berdasarkan kebenaran Alkitab. Nah, kalau kita melihat begitu, ini akan bertentangan dengan data Alkitab. Alkitab mengatakan Yesus bangkit pagi-pagi sekali sebelum matahari terbit pada hari yang pertama. Karena pada waktu Maria datang ke kubur, kubur Yesus itu sudah terbuka. Berarti Yesus sudah bangkit. Hari masih gelap. Berarti Yesus tidak bangkit hari Minggu, dia bangkit hari Sabat. Ini kan bertentangan dengan Alkitab. Alkitab katakan Yesus bangkit pada hari pertama. Kenapa? Karena mereka mengajarkan hari itu cuma mulai waktu matahari terbit sampai matahari terbenam. Coba mereka hitung itu air bah. Air bah itu dikatakan 40 hari 40 malam. Ayat yang lain mengatakan air bah itu 40 hari. Nah, ini kan mereka menentang diri mereka sendiri, mengatakan bahwa hari itu cuma mulai siang hari. Nah, jadi ada banyak kebenaran Alkitab yang bertentangan dengan pengajaran mereka. Jadi saya simpulkan, pengajaran mereka itu tidak didasarkan pada kebenaran Alkitab. Yang kedua tadi apalagi disebutkan? Yang kedua, di sini Sabat bulan tidak diakui oleh gereja Advent. Oh iya, betul. Sampai sekarang kan kita tidak menerimanya. Kalau kita menerima itu sudah dari tahun 1930, waktu si Grace Amadon kemukakan, kita sudah terima. Tapi kan pimpinan kita itu tahu bahwa ada yang salah, jadi itu floating Sabbath itu ditolak. Itu ditolak. Itulah sebabnya dokumen Grace Amadon itu ada tetapi tidak diterima. Walaupun dia cucu dari John Byington. Karena apa? Jelas-jelas bahwa ajarannya itu tidak berdasar Alkitab. Jadi sampai sekarang itulah sebabnya semua gereja yang ada di bawah organisasi Gereja Masyarakat hari ke-7 beribadah pada Sabat hari ke-7, bukan pada tanggal-tanggal tertentu seperti orang Yahudi. Saya pikir itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang Sabat palsu, itu pengajaran palsu. Betul. Ya jelas. Kenapa palsu? Palsu itu artinya mirip dengan yang benar, mirip dengan yang asli, mirip dengan yang ori. Ya, mirip tetapi bukan yang asli. Jadi itu menyesatkan. Jadi hati-hati, jangan sampai kita disesatkan. Kalau itu memang mengikuti Alkitab, ya Alkitab mengajarkan Sabat, itu juga mengajarkan Sabat, tapi Alkitab mengajarkan Sabat hari ke-7, itu mengajarkan Sabat hari ke-8. Itu ya apa namanya itu mirip-mirip. Ya, mirip-mirip inilah yang disebut palsu, pengajaran yang bertentangan. Jadi kita seringkali mengajarkan gereja yang tulen dan gereja yang palsu. Ini juga ada doktrin yang tulen, ada doktrin yang palsu. Bagi saya, doktrin yang tulen itu Sabat hari ke-7. Tapi doktrin yang palsu itu Sabat hari ke-8.
itu tidak bisa saya terima karena tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa sabat Tuhan itu sabat hari ke-8. Semua ayat Alkitab yang saya baca dari Kejadian sampai Wahyu menyebutkan sabat Tuhan itu adalah sabat hari ke-7. Titik. Ya. Baik, Sir. Ini ada pertanyaan menarik ini karena perbedaan tempat, perbedaan waktu. Pertanyaannya ialah dari Pak Simbolon ini, hari Sabat di Indonesia masih Jumat di Amerika karena beda 10 jam atau negara lain yang berbeda jamnya cukup panjang. Bagaimana kita menjelaskan kebenaran hari Sabat hari ke-7? Imamat 23 ayat 1 sampai 3 mengatakan kuduskanlah Sabat di segala tempat kedudukan kamu. Jadi di mana kita berada kita kuduskan Sabat itu. Jadi kalau kita di Indonesia kita kuduskan Sabat mengikuti akan perhitungan yang ada di Indonesia. Kalau saya berbicara hari Minggu pagi di Manado, saudara saya di Amerika mereka masih mau tutup Sabat. Jadi menunggu waktu matahari terbenam di sana. Ya, Alkitab kita hanya mengatakan dalam Imamat 23 ayat 1 sampai 3, kuduskan Sabat di segala tempat kedudukan kamu. Di mana kita berada, di situ kita kuduskan Sabat. Nah, gitu. Jadi kita jangan pusingkan di tempat lain. Kita di sini ada kalanya kalau kita melakukan perjalanan melewati akan garis batas di mana ada perbedaan waktu. Nah, kita ada kalanya kehilangan satu hari Sabat, ada kalanya kita merayakan Sabat 2 kali. Kalau kita melewati itu batas waktu yang ditentukan. Tapi itu hanya perhitungan di bumi ini karena bumi ini bulat. Tapi ayat Alkitab yang kita pakai, Imamat 23 ayat 1 sampai 3. Kuduskan Sabat di segala tempat kedudukan kamu. Maksudnya di mana kita berada, disitulah kita kuduskan Sabat. Baik, sampai situ. Pertanyaan yang terakhir yang masuk ke saya, kembali dari Pak Maratur Simbolon, bagaimana sejarah pergantian hari di jam 24 tengah malam, sementara gereja Advent jam 18 matahari terbenam? Silakan, Sir. Saya pikir kurang tepat itu pergantian jam 6 atau jam 18. Gereja Advent itu tahu bahwa hari itu bukan mulai jam 6. Tapi dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Dan itu berbeda-beda. Di Manado itu matahari sudah terbenam, di Jakarta belum terbenam. Jadi di mana kita ada, di situ kita merayakan Sabat. Jadi hari itu bukan mulai jam 6 atau jam 18. Tetapi dia mulai pada waktu matahari terbenam. Itu Imamat 23 ayat 32. Kita ada di sana dan Kejadian 1 mengatakan itu sesudah petang dan pagi. Jadi evening and morning. Jadi kita ini tidak merayakan Sabat dari jam 6 sampai jam 6. Tapi kita merayakannya dari matahari terbenam hari Jumat sampai matahari terbenam hari Sabtu. Dan kita ini berbeda dengan para pionir kita dulu. Para pionir kita itu pada waktu pekabaran dibawa ke gereja Advent oleh Ibu Rachel Preston ya, mereka kemudian merayakannya dari jam 6 sore sampai jam 6. Tapi kemudian karena ada penjelasan roh nubuat dan kemudian ada Bible Studies yang diadakan, maka didapatlah satu kebenaran yang sampai sekarang kita praktekkan, yaitu kita tidak menguduskan lagi Sabat itu pada jam 6 sampai jam 6, tetapi dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Sehingga saya mengatakan, saudara-saudara kita yang ingin memaksa kita kembali menerima apa yang diajarkan oleh pionir-pionir kita, ya kita juga jangan lagi menguduskan Sabat dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, tapi dari jam 6 sampai jam 6. Nah,
Ini saya katakan bahwa gereja Advent jelas merayakan Sabat itu dari dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Nah, saya pikir bukan dari jam 12 sampai jam 12. Kalau kita mau cari tahu kapan peralihan, yang jelas tidak ada data Alkitab yang menyatakan itu, karena Alkitab berisi data bahwa hari itu mulai pada waktu matahari terbenam sampai matahari terbenam. Perhitungan orang bahwa hari itu mulai jam 12 tengah malam, itu adalah perhitungan modern, bukan perhitungan Alkitabiah. Jadi itulah sebabnya gereja Advent kita mengikuti perhitungan hari berdasarkan Alkitab. Jadi kalau orang di dunia sekarang merayakan tahun baru mulai jam 12 malam, gereja Advent saya lihat mau mulai tahun baru itu pada waktu matahari terbenam. Ini agak rancu sebenarnya karena itu perayaan dunia, bukan perayaan Alkitab itu. Tetapi ya kalau hari Sabat harus matahari terbenam sampai matahari terbenam. Nah, itu yang saya mau tandaskan. Tetapi kalau hari raya dunia, ikutilah kalender yang berlaku untuk dunia itu. Kalau dia mulai jam 12 tengah malam, ya mulai jam 12 tengah malam. Jadi kalau Sabat itu jelas kita harus kuduskan dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Tidak dirubah-rubah lagi. Demikian, Dr. Sai. Oke, terima kasih, Sir. Kita akan lanjutkan ini karena tadi yang bertanya dari Pak Edwin Rentama mengenai tanggal 10 Tisri yang jatuhnya 20 Oktober, maka dikatakan jangan lupa itu dari kalender Alkitab. Pertanyaannya, yang manakah kalender Alkitab itu? Boleh diterangkan, Sir? Tadi saya sudah terangkan ada perbedaan antara kalender dari kelompok Karaite dengan kelompok Rabbinic Judaism. Yang saya kembali tanya, ini yang mengajarkan Sabat lunar pakai kalender apa? Nah, waktu lalu saya sudah katakan bahwa memang si Grace Amadon dia mengajukan dokumen itu hitungannya. Dia seorang mathematician yang mau jadi teologian, tapi hitungannya itu sampai sekarang tidak diterima oleh gereja Masjid Hari ke-7, kecuali ada yang mau menerimanya. Karena ada beberapa kesulitan. Waktu lalu saya sudah menyatakan salah satu kesulitan untuk menentukan tanggal itu, yaitu mau menentukan kapan itu gerhana matahari dan kapan peristiwa-peristiwa yang lain. Itu perhitungan tahun pemerintahan Pontius Pilatus itu masih juga diragukan kapan. Itulah sebabnya kapan itu tanggal 20 itu? Tanggal 10 Tisri. Ya itu boleh ada orang yang hitung. Pakai kalender yang mana? Pakai kalender Rabbinik? Atau pakai kalender Karaite? Atau mau pakai kalender Gregorian? Ya kita juga sekarang pakai kalender Gregorian ya revisi dari Julian. Ini kalender Rabbinik juga itu sangat berbeda dengan kalender Karaite. Kalender yang mana? Nah, waktu lalu yang menghitung itu adalah para pionir yang belum ada gereja Advent waktu itu. Yang menghitung itu tanggal 10 bulan Tisri itu belum ada gereja Advent. Yang menghitung itu sampai pada tanggal 20 Oktober 1844. Nah, itu ada pergerakan 7 bulan. Ada perhitungan mereka, tetapi itu perhitungan-perhitungan yang dibuat waktu lalu. Dan kebenaran itulah yang kita masih terima sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi ada komite dulu yang memang sudah ditentukan. Tetapi komite itu tidak memberikan keputusan untuk menerima atau menolak. Karena kita ini adalah gereja yang tahu bahwa Sabat hari ke-7 itu tetap pada hari ke-7. Tidak berdasarkan bulan,
Tetapi menentukan tanggal yang ada kaitan dengan 2.300 kali petang dan pagi, itu kita pertanyakan kalender mana dari kalender Yahudi yang kita mau ikuti. Kalau kita memakai sistem perhitungan dari kalender Karaite, itu pasti akan dapat tanggal yang berbeda dengan memakai kalender dari Rabbinic Judaism. Nah, saya ingin tanya kalender apa yang kita pakai untuk mendapatkan tanggal tertentu itu? Apa mengikuti Karaite atau Judaism? Itu yang saya balik tanya. Kalau ada, berikan yang itu perhitungan, lalu kita lihat. Nah, sebab ini adalah perhitungan-perhitungan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi yang jelas kalau Sabat hari ke-7, tanggalnya boleh berubah, dipotong dari tanggal 2 sampai tanggal 15 atau tanggal 4 sampai tanggal 15, harinya tidak berubah kalau direvisi. Tapi ini dua kalender Yahudi ini berbeda. Kalau ada yang bisa kasih tahu ke saya bahwa dua kalender itu sama, memperhitungkan kapan hari itu mulai, kapan bulan baru mulai, dan kapan tahun yang baru itu mulai, kasih tahu ke saya dan kita bisa tunjukkan bahwa kita bisa mendapatkan tanggal yang sama. Tapi kalau tidak, maka kita tidak bisa mendapatkan tanggal yang sama untuk bulan Tisri, tanggal 10 bulan Tisri. Kita mau pakai kalender mana untuk kita hitung? Ya, hanya itu. Jadi kita mungkin tidak tahu bahwa orang-orang Israel itu bukan cuma punya satu jenis kalender. Saya mau katakan bahwa orang Yahudi dulu kalender mereka berdasarkan observasi. Sekarang orang Yahudi sekarang pakai kalender berdasarkan kalkulasi. Jadi beda. Sama-sama dengan saudara-saudari orang Muslim dalam menentukan Idul Fitri. Ada yang berdasarkan observasi, ada yang berdasarkan kalkulasi. Itu juga ada di orang Yahudi. Ada. Nah, itu kalender mereka. Kalender yang mana yang kita mau ikuti? Kalau orang-orang pengadut Sabat lunar mau mengikuti kalender Rabbinik, bagaimana dengan kalender orang-orang Karaite? Jadi mereka menolak kalender orang Karaite karena kalender orang Karaite itu berdasarkan observasi. Ada saksi yang melihat gandum di ladang kalau sudah matang, baru dimulai itu perhitungan bulan. Ya, bulan baru. Tahun baru. Kalau tidak harus ditambah 1 bulan lagi itu 1 tahun itu. Nah, kalau kalender Rabbinik ini tidak. Kalau mereka lihat belum kalau sudah menyimpang, tidak cocok lagi, maka di tahun yang ke-19 mereka tambah itu. Jadi ada itu tahun kehabisan. Kalau kita tiap 4 tahun di kalender kita, mereka tiap 19 tahun. Ini Rabbinik Judaism, beda dengan Karaite. Jadi jangan dipusingkan dengan kalender-kalender itu. Yang kita pusingkan adalah Sabat itu jatuh pada hari ke-7. Bukan pada tanggal-tanggal tertentu. Itu kebenaran Alkitab. Jangan goyah. Kalau kita menerima pengajaran Sabat lunar, sampai di tanggal-tanggal mau cari tahu, karena itu ada kaitan dengan tanggal-tanggal tertentu. Yang kita harus yakin sekarang adalah Sabat itu bukan jatuh pada tanggal-tanggal tertentu, tetapi jatuh setiap hari ke-7. Itu. Jadi jangan saudara-saudara diselewengkan, disesatkan atau dibodohin. Karena kalender orang Yahudi bukan cuma satu. Ada perbedaan kalender Yahudi Karaite dengan kalender Yahudi Rabbinik. Yang mana yang dipakai? Kalau lunar Sabat kalian menerima kalender Yahudi Rabbinik, kenapa mereka mau tolak ini kalender Yahudi Karaite? Yang berdasarkan observasi, ini berdasarkan bukan lagi observasi, tetapi
sudah berdasarkan kalkulasi itu letak bintang. Jadi menambah tahun kehabisat saja harus 19 tahun satu kali. Nah, ini tidak. Nah, jadi jangan kita majoring in minor. Tapi yang penting bagi kita itu adalah sabat itu bukan pada tanggal-tanggal tertentu, tapi pada hari tertentu, yaitulah hari ke-7. Itu yang pelajaran Alkitab dan itulah kebenaran Alkitab. Dan itu yang saya percayai. Kalau saya mau hitung yang kecil-kecil, pasti salah. Kenapa pasti salah? Karena tidak semudah itu mau menghitung ke belakang. Saintis sampai sekarang tidak bisa menentukan yang tepat tanggal-tanggal ke belakang. Kedua, teolog sampai sekarang masih tidak bisa menentukan. Itulah sebabnya waktu mau menentukan tanggal kematian Yesus itu, tanggal penyaliban Yesus, itu tahunnya saja masih tidak bisa sepakat. Gereja Advent tetap berpendirian tahun 31 karena berdasarkan nubuatan 2300 kali petang dan pagi. Tapi teolog non-Advent itu, mereka itu yang tadinya bilang tahun 36, sekarang tahun 33, ada yang tahun 34. Karena apa? Mereka itu bukan tidak mempelajari data-data. Data-data semua ada. Tetapi ada kesulitan menghitung ke belakang. Oleh karena kalau menghitung perhitungan Karaite itu harus dilihat itu. Karena ada hubungannya dengan bulan. Kalender Yahudi modern, yaitu rabbinik, itu tidak melihat lagi itu. Bukan observasi. Tetapi melihat itu apa? Kalkulasi. Letak bintang. Itulah sebabnya tiap 19 tahun mereka itu tambah 1 bulan. Jadi ada perbedaan. Jadi tidak semudah itu. Nah, orang-orang yang ingin mencari-cari tahu yang detail seperti itu, nah itu setan ambil kesempatan, saya yakin. Jadi mengabaikan yang penting dan mencari tahu yang tidak penting. Majoring in minor. Nah, kebenaran Alkitab jelas mengatakan Sabat itu hari ke-7. Mau cari-cari yang bukan disebut Alkitab dengan mencari alasan yang lain. Jadi saya tetap yakin bahwa apapun juga yang terjadi, Alkitab tetap saya percaya bahwa Sabat itu adalah hari ke-7, bukan hari ke-8. Dan Alkitab saya mengajarkan hanya 2 macam hari. Hari bekerja dan hari berhenti kerja, hari istirahat. Hari bekerja itu 6 hari. Hari istirahat itu hari ke-7. Itu siklusnya. Tidak ada hari bulan baru, tidak ada hari peralihan. Hari bulan baru itu mereka itu hari pertama. Hari peralihan itu tanggal 30, kalau bulannya itu cuma 29. Jadi ada 4 macam hari. Alkitab bilang cuma ada hari bekerja dan hari beristirahat. 6 hari kerja, 1 hari Sabat. Itu data Alkitab yang jelas. Dan saya yakin kalau mau coba-coba pakai kalender, hati-hati. Cari tahu dulu perbedaan kalender Rabbinic Judaism dengan kalender Yahudi Karaite. Lalu mau ikut pakai kalender mana, menghitung ke belakang. Nah, tapi satu hal yang pasti, pengalaman saya ke Israel, saya yakin bahwa saya tidak salah melihat orang Yahudi itu masih yakin hari Sabtu itu adalah hari Sabat. Karena itu hari Sabat itu, hari Sabtu itu tidak ada kegiatan normal sebagaimana hari kerja. Mereka itu saksi hidup bahwa Sabat itu jatuh pada hari Sabtu, hari ke-7. Saksi hidup kedua adalah saudara-saudara kita yang beribadah pada hari Minggu. Hari Minggu itu adalah hari pertama. Karena mereka yakin Yesus bangkit pada hari Minggu, hari pertama. Jadi kalau hari Minggu hari pertama, berarti hari ke-7 itu adalah hari sebelum hari Minggu. Jadi saya yakin kita tidak berada pada posisi yang salah menguduskan Sabat pada hari ke-7, hari Sabtu. Karena baik Israel maupun orang-orang yang beribadah pada hari Minggu, itu adalah saksi hidup bahwa hari Sabat itu adalah hari ke-7, hari Sabtu.
Kalau Anda mau mengikuti Sabat lunar, Anda tidak mengikuti pengajaran Alkitab. Jelas. Karena Alkitab saya, dari Kejadian sampai Wahyu hanya mengatakan, hari Sabat itu adalah hari ke-7. Itu adalah Sabat Tuhan. Kalau Sabat Yahudi itu pada tanggal-tanggal tertentu. Itu yang kita sebut Sabat Bayangan atau Sabat Masa Raya. Pertama di tanggal 14 bulan Nisan atau bulan Abib dulu, hari Paskah atau Pesak. Tanggal 15 sampai 21, 7 hari Raya Roti Tak Beragi. Tanggal 16 bulan pertama itu Hari Raya Hulu Hasil atau dulu kita sebut Hari Raya Gandum di Timang-Timang. Sesudah 50 hari, maka ada Hari Raya Pentakosta. Itu hari raya di awal tahun. Tapi hari raya di akhir tahun itu ada tanggal pertama bulan ke-7. Itu Hari Raya Meniup Surunai. Tanggal 10 bulan Tisri bulan ke-7 itu hari berpuasa. Bukan hari raya, hari berpuasa. Itu yang kita kenal sebagai hari Grafirat atau hari pendamaian. Lalu tanggal 15 sampai tanggal 22 itu adalah hari raya Pondok Daun. Selain hari raya itu, Tuhan bilang dalam Imamat 32, Imamat 23, ayat 37-38, belum termasuk Sabat Tuhan. Belum termasuk Sabat hari ke-7. Itu keyakinan saya. Jadi saya bilang saudara-saudaraku yang mau tergoda dengan pengajaran Sabat lunar, coba ingat, Sabat Tuhan itu adalah Sabat hari ke-7, bukan Sabat hari ke-8. Kalau Anda terima ini sebagai kebenaran, terima itu. Dan saya hanya berdoa kiranya Roh Kudus menerangi pikiran Anda. Di sini ada pertanyaan ditulis. Ya, di masa Nehemia, hari Sabat itu mulai waktu matahari terbenam ketika sudah remang-remang menjelang malam. Pada waktu inilah gerbang-gerbang kota Yerusalem ditutup. Nehemia menyatakan kalau sudah remang-remang di pintu-pintu gerbang Yerusalem menjelang Sabat, kau suruh tutup pintu-pintu dan kau perintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Dan aku tempatkan beberapa orang dari anak buahku di pintu-pintu gerbang supaya tidak ada muatan yang masuk pada hari Sabat. Nehemia 13 ayat 19. Sabat mulai waktu matahari terbenam, bukan tunggu sampai matahari terbit seperti pengajaran penganut lunar Sabat. Pertanyaannya, bagaimana sistem pengajaran Sabat lunar? Mungkin sekedar mau ini, silakan. Ayat itu jelas, itu Nehemia 13 ayat 19, bahwa kalau sudah remang-remang itu Sabat sudah hampir mulai. Jadi Sabat itu tidak tunggu sampai matahari terbenam lalu kemudian menunggu matahari terbit. Sabat sudah dekat. Jadi ada beberapa ayat itu di makalah saya sudah berikan. Jadi itu berbeda. Kenapa? Ayat ini mereka tidak terima. Karena apa? Mereka mengajarkan hari itu nanti mulai waktu matahari terbit. Hari Sabat itu mulai nanti waktu matahari terbit. Tetapi Nehemia 13 ayat 19 jelas-jelas mengatakan Sabat hampir mulai. Waktu remang-remang menjelang Sabat. Jadi Sabat tidak perlu tunggu sampai matahari terbit. Karena memang hari Alkitab itu dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Jadi itu yang salah satu hal yang mengapa saya bilang pengajaran Sabat lunar ini tidak kompatibel dan tidak berdasarkan kebenaran Alkitab. Alkitab sudah jelas mengatakan Sabat itu mulai waktu matahari terbenam. Mereka mau ajarkan Sabat itu mulai pada waktu matahari terbit. Karena hari itu mulai matahari terbit. Ada banyak ayat yang menyatakan bahwa pengajaran mereka bertentangan, tapi mau paksakan supaya kita menerima apa yang mereka mau paksakan. Ini bukan eksegese, itu esegese. Jadi memaksakan ide mereka untuk dikatakan oleh ayat Alkitab. Ayat Alkitab jelas mengatakan bahwa Sabat sudah hampir mulai kalau matahari sudah mau terbenam. Tapi mereka mau paksakan, enggak, tunggu sampai matahari terbit baru Sabat, karena malam itu bukan Sabat. Sabat itu hanya siang hari. Kalau mereka nanti paksakan itu tanggal 10 Tisri waktu mereka merayakan hari pendamaian akan jadi 2 hari. Karena mereka bilang itu hari itu akan ada 1 hari 2 malam nanti. Atau 2 malam, 2 hari 1 malam. Ya itu jadi
pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh bagi saya dan tidak berdasarkan kebenaran Alkitab. Jadi memaksakan ide mereka yang sudah ada di benak mereka itu untuk dikatakan oleh ayat. Itu bukan eksegese. Ya, ini bahasa teologi. Tapi itu bias, itu sudah ada preconceived ideas. Ya. Nah, mau paksakan itu dikatakan oleh ayat Alkitab. Orang Advent itu adalah orang-orang yang menerima kebenaran Alkitab, bukan memaksakan pikiran sendiri untuk dikatakan oleh Alkitab. Jadi, Sabat itu tidak perlu tunggu sampai pagi baru hitung Sabat. Tidak perlu tunggu siang baru hitung Sabat. Sabat itu sudah mulai. Kalau sudah remang-remang, Sabat itu sudah mau mulai. Kututup pintu gerbang. Tuh, karena Nehemia tidak mau senasib dengan nenek moyangnya. Mereka itu dibawa ke Babel, dibuang ke Babel karena apa? Melanggar Sabat. Baca saja itu Mazmur pasal 139 itu. Itu by the river of Babylon. Mereka itu ditawan di sana dan sulit mau menguduskan Sabat. Jadi sesudah kembali dari pembuangan, bukan lagi dipimpin oleh raja, tapi imam-imam yang memimpin. Dan Nehemia ini tahu bahwa mereka tidak boleh melanggar Sabat. Itulah sebabnya dia bilang, kalau sudah remang-remang menjelang Sabat, kututup pintu gerbang, supaya tidak ada itu pedagang yang masuk gitu. Jadi kalau orang terlambat masuk Yerusalem, dia harus lewat lubang jarum. Jadi Nehemia tidak mau dia itu melanggar Sabat seperti nenek moyangnya yang ditawan ke Babel. Jadi kalau sudah remang-remang, Sabat memulai, gerbang kota Yerusalem sudah ditutup. Kita juga harus begitu. Sabat jangan mulai pagi hari, sudah mulai dari malam hari sebelum waktu matahari terbenam. Demikian, Dr. Jai. Oke, Sir. Kita sudah mau mengakhiri pertemuan kita malam hari ini, namun ada satu pertanyaan terakhir. Saya lihat ini pertanyaan hanya sekedar tambahan saja dari Bapak John Risila dan Ibu Deborah. Saya satukan. Kenapa? Karena pertanyaannya begini. Sebenarnya apa itu Sabat lunar dan siapa pelopornya? Maaf karena saya baru dengar. Silakan, Sir. Ini penutup sudah. Ya, sebenarnya Sabat lunar itu ada, tetapi itu lebih banyak dikaitkan dengan saudara kita yang namanya Grace Amadon, cucu dari Presiden General Conference yang pertama, John Byington. Itu saja. Ada nama-nama yang lain, tetapi yang ngotot untuk mengajarkan Sabat lunar itu, tapi ditolak oleh gereja kita sampai sekarang, karena dianggap hanya membingungkan saja, ya itulah itu Grace Amadon yang pasti mereka yang Sabat lunar tahu itu yang saya bicarakan ini. Jadi kita lebih percaya Ellen White daripada orang lain, karena dia itu dapat penerangan dari Tuhan. Kalau Grace Amadon, dia adalah seorang pakar matematika yang kemudian mau jadi teolog dengan mengemukakan pendapatnya bahwa Sabat itu harus floating. Jadi itulah Sabat lunar, bukan fixed pada hari ke-7. Jadi, tapi idenya itu kita tidak terima sampai sekarang. Buktinya dari Biblical Research Institute tidak ada itu. Komite yang menangani akan tulisannya juga tidak menerimanya. Jadi itu hanya jadi koleksi saja. Ada kalau ingin melihatnya ada di Andrews University. Pikir koleksinya ada di General Conference, tapi Sabat lunar itu tidak diterima oleh kita. Jadi mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat dan boleh menguatkan kita sekalian. Untuk saudara-saudara saya yang masih menerima Sabat lunar, ya jangan ragu-ragu untuk terima kebenaran Alkitab. Jangan buang kebenaran yang Anda sudah terima tentang Sabat hari ke-7. Saya terima Sabat hari ke-7 bukan enak-enak, diusir dari rumah. Banyak teman saya yang mau ditembak. Banyak saudara saya yang dianiaya karena kebenaran Sabat hari ke-7.
Kalau dulu Anda sudah pernah menerimanya dan sekarang berbalik mau menerima sahabat lunar, saudara mikir, apa salah Tuhan yang Tuhan bikin kepada Anda? Sahabat hari ketujuh itu adalah sahabat Tuhan. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa membuka hati kita, supaya kita terima kebenaran yang indah, yang Alkitab ajarkan. Bahwa sahabat Tuhan itu adalah sahabat hari ketujuh, bukan sahabat lunar. Sahabat lunar itu dirayakan orang Yahudi pada tanggal-tanggal tertentu, itu di Imamat 23, tapi bukan sahabat hari ketujuh. Tuhan memberkati. Baik, Dr. Jaya, saya sampaikan di sini. Terima kasih, Sir. Mudah-mudahan, ya saya pikir ini hanya pendalaman buat kita pada malam hari ini, lebih menekankan lagi pengajaran yang kita sudah terima selama ini. Doa kita, biarlah Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, apalagi hari-hari yang sudah sangat singkat, hari Tuhan sudah semakin dekat. Saya yakin penggoncangan di sana-sini akan terjadi. Saudara-saudara, kita masih bersyukur Alkitab kita masih utuh di tangan kita masing-masing, dan biarlah kita imani itu dituntun dengan kuasa Roh Kudus Tuhan.